Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang rindu akan jawaban doa. Hari ini bagaimana dengan doa-doa saudara? Adakah doa-doa yang sedang saudara naikkan di hadapan Tuhan? Adakah doa-doa yang sudah sekian lama saudara panjatkan setiap hari dengan konsisten di hadapan Tuhan? Dan adakah saudara yang sampai hari ini doa saudara belum dijawab oleh Tuhan? Sampai hari ini saudara belum mengalami jawaban doa. Jangan menyerah saudara. Jangan menyerah. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang mendengarkan doa-doa kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendengarkan seruan-seruan anak-anaknya. Itu sebabnya saudara, jangan menyerah. Ketika sampai hari ini engkau belum melihat jawaban-jawaban dari doa-doamu, jangan menyerah. Dia Allah yang memperhatikan saudara. Di video-video sebelumnya kita sudah banyak belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, bagaimana supaya seruan-seruan kita dijawab oleh Tuhan. Dan di dalam video ini dan beberapa seri video ke depan, kita masih akan terus lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi belajar tentang doa. Kerinduan saya setiap pendengar-pendengar renungan malam ini mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Saya rindu mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami jawaban doa, saya rindu saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara. Ketika saudara mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan, ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita belajar melalui video-video di dalam renungan ini saudara. Dan saat ini kita lanjutkan lagi untuk belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang doa, di mana teks yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 91 ayat yang ke-16. Kita akan belajar di sana
apa yang diajarkan oleh pemazmur ini tentang doa, apa yang dia alami ketika dia berdoa, dan bagaimana doa-doa itu dipanjatkan di hadapan Tuhan. Kita akan terus belajar, saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori, artinya secara objektif. Kita akan gali firman Tuhan sehingga kebenaran-kebenaran yang kita belajar itu bukan hasil pemikiran-pemikiran kita, saudara, tetapi benar-benar berasal dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Karena saya percaya apa yang dijanjikan firman Tuhanlah yang akan dijamin oleh Tuhan, bukan apa yang dikatakan atau dikhotbahkan oleh seseorang berdasarkan pikirannya sendiri. Saya rindu kita lihat bersama, saudara. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur ini menjelaskan tentang bagaimana Tuhan membela umat-umatnya, bagaimana Tuhan bertindak untuk membela umat-umatnya. Dan di dalam konteks ini juga, saudara, dijelaskan bagaimana Tuhan akan merespon kepada seruan-seruan umat-umatnya. Bagaimana Tuhan meresponi seruan dan doa-doa dari umat-umatnya. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, untuk kita memahami bagaimana Tuhan meresponi doa-doa kita, seruan-seruan kita kepada Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita berdoa kepada Dia dan mungkin kita belum melihat mujizat Tuhan, kita belum melihat jawaban doa itu hari ini, kita akan terus berdoa karena kita tahu apa yang Tuhan janjikan bagi kita melalui doa-doa kita. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar.
Di ayat yang ke-15, dia menegaskan apabila ia berseru kepadaku. Jadi Allah menegaskan bahwa jika umat-umatnya berseru, maka ada hal-hal yang akan dia nyatakan. Ada hal-hal yang akan menjadi respon dari Tuhan terhadap seruan umat-umatnya. Yang pertama, saudara, dikatakan apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Yang pertama, Allah berjanji bahwa ketika umat-umatnya berseru kepada dia, Tuhan akan menjawab mereka. Hari ini jika kita datang berseru kepada Tuhan, Allah menjawab kita. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara, bahwa seruan-seruan saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Hanya seringkali yang menjadi masalah bagi kita adalah masalah waktu. Ada begitu banyak orang berhenti berdoa sebelum menerima jawabannya. Kenapa? Karena setelah sekian lama berdoa, dia belum melihat wujud dari jawaban doa itu sehingga dia berhenti berdoa. Saya pernah menceritakan kepada saudara bagaimana satu kali saya mendengarkan ketukan-ketukan di pintu rumah saya tinggal, gereja yang saya tinggal. Tetapi karena saya tinggal agak jauh ke belakang, saya tidak dengar. Tetapi ketukan-ketukan terakhir saya sempat dengar dengan sayup-sayup. Dan ketika saya dengar, saya agak ragu, tetapi akhirnya saya berjalan ke depan untuk membuka pintu. Tetapi ternyata, saudara, ketika saya buka pintu, ternyata tidak ada orang. Besoknya baru saya tahu ketika saya ketemu dengan seseorang. Dia berkata, pendeta, semalam saya datang ke rumah dan saya ketuk-ketuk dan ternyata pendeta tidak ada di rumah. Pada waktu itu hati saya berkata, saya ada di rumah dan saya membuka pintu, hanya saudara sedikit tidak sabar. Padahal waktu itu dia sangat butuh sesuatu, saudara. Tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Padahal saya bisa memberi, saya mampu memberikan apa yang dia butuhkan, saya mampu mewujudkan apa yang dia butuhkan. Tetapi karena dia tidak sabar, dia tidak mendapatkan apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Kenapa, saudara? Karena tidak sabar, karena tidak tekun, karena tidak setia. Karena kalau mungkin 2 kali ketukan lagi dia sabar, saya sudah ada di depan pintu dan berkata, apa yang kamu butuhkan? Nah, saudara, dalam doa-doa kita kepada Tuhan juga demikian, bahwa Allah itu menantikan, Allah itu ingin melihat bagaimana kita dengan tekun, dengan sabar menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Allah itu sanggup dan dia juga bisa segera menjawab kita. Tetapi, saudara, bagi Tuhan proses itu lebih penting. Kita diproses, kita dimatangkan, kita didewasakan, itu jauh lebih penting daripada hasilnya. Karena kalau apa yang kita minta kita dapat, apa yang kita minta kita dapat, yakinlah hidup ini akan hancur karena kita tidak berproses. Jadi yang pertama, Allah menegaskan di sini bahwa doa-doa kita ketika kita naikkan kepada Tuhan, seruan-seruan kita ketika kita naikkan kepada Tuhan, dikatakan ayat 15 tadi, jaminannya yang pertama bahwa Ia akan menjawab. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa doa-doa yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan hari ini, Tuhan akan jawab. Yang menjadi masalahnya, apakah saudara konsisten? Apakah saudara setia? Apakah saudara tekun? Terus berdoa sampai akhirnya saudara melihat jawaban, atau saudara berhenti di jalan? Orang-orang yang tekun terus menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan akan menerima jawaban-jawaban dari doa-doanya. Itu yang pertama, saudara, jaminan Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada Dia. Kemudian berikutnya lagi di ayat 15 itu masih dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Lalu kedua, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Adakah saat ini saudara sedang mengalami kesesakan? Sama seperti yang dialami umat-umat Tuhan seringkali pada waktu itu. Ketika saya dan saudara hidup dalam doa, ketika umat-umatnya hidup dalam doa, maka firman-Nya menegaskan bahwa aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Kenapa di sini Tuhan berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan? Karena kesesakan-kesesakan yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah kesesakan karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mereka harus menjalani kesesakan itu supaya mereka sadar kesalahan mereka, supaya mereka sadar akan dosa-dosa mereka, dan kemudian supaya mereka bertobat dari kesalahan-kesalahan mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku menyertai mereka dalam kesesakan. Artinya Tuhan menyertai umat-umatnya dalam proses yang mereka jalani. Tuhan akan memberi kekuatan kepada umat-umatnya dalam proses yang mereka jalani. Tuhan akan menjagai, melindungi umat-umatnya dalam proses yang mereka jalani. Demikian juga hari ini, saudara. Jika saudara sedang mengalami kesesakan, ada kesesakan yang menindih kehidupan saudara, ada kesulitan yang menindih kehidupan saudara. Dengar, ketika dalam semua kesesakan-kesesakan itu saudara tetap menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, Tuhan menjamin bahwa Dia akan menyertai saudara dalam kesesakan. Dia tidak akan membiarkan saudara, Dia tidak akan mengabaikan saudara, Dia tidak akan meninggalkan saudara, tetapi Dia akan menyertai saudara dalam kesesakan. Mungkin saudara berkata, kalau memang Tuhan menyertai, kenapa Dia tidak ubah ini semua? Kenapa Dia belum selesaikan ini semua? Tuhan sedang menantikan saudara berproses menjadi lebih baik, saudara. Kalau untuk menghentikan, kalau untuk menyelesaikan, kalau untuk mengubahkan, detik ini Tuhan berkata berubah, semua bisa berubah secara total. Tetapi yang Tuhan tunggu adalah proses, supaya kita terus diproses dan semakin baik di hadapannya. Dan dalam proses itu, buktinya bagi Dia begitu penting kita diproses menjadi lebih baik. Dalam proses itu Dia tidak tinggalkan saudara. Seberapa berat pun hari ini kehidupan saudara, kalau saudara masih tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Seberapa parah pun penyakit saudara hari ini, kalau saudara masih terus berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Seberapa besar pun masalah ekonomi, masalah apapun yang sedang saudara alami, kalau dalam semuanya itu saudara masih menaikkan seruan-seruan saudara kepada Tuhan, dengar saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara, karena Dia berkata bahwa aku menyertai mereka dalam kesesakan apabila mereka berseru kepadaku, kata firman Tuhan. Saat ini dalam segala kesesakan saudara, jangan takut, karena Tuhan tidak meninggalkan saudara, karena Tuhan menyertai saudara di dalam segala kesesakan saudara. Kemudian berikutnya saudara, dikatakan juga masih ayat 15, aku akan meluputkannya. Akan tiba waktunya, Dia akan meluputkan atau melepaskan atau membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Memang seringkali Allah itu membiarkan proses demi proses terjadi, dan Dia juga tidak meninggalkan kita dalam menghadapi semua proses-proses itu saudara. Tetapi jaminannya berikutnya, Dia berkata bahwa Dia akan meluputkan kemudian. Setelah kita menjalani prosesnya, maka akan tiba waktunya Dia meluputkan kita. Akan tiba waktunya Dia akan membebaskan kita, saudara. Dia akan luputkan kita. Hari ini, apapun yang sedang saudara hadapi, yakin dan percaya satu saat saudara akan diluputkan dari segala beban berat kehidupan saudara. Saya sudah mengalami saudara begitu banyak beban berat dalam hidup ini, beban berat dalam melayani Tuhan. Dan dalam beban berat itu ada proses yang panjang yang seringkali harus dihadapi. Tetapi dalam proses yang panjang yang dihadapi itu, ada begitu banyak hal dalam diriku, dalam diri istriku, dalam keluargaku yang diproses Tuhan semakin matang. Dan kemudian pada akhirnya aku melihat Tuhan menyelesaikan semuanya. Tuhan meluputkan aku. Betapa dahsyat Tuhan mengerjakan keluputan. Saya sudah pernah menyaksikan bagaimana
Saya mengalami istri saya sakit begitu parah, saudara, sampai dia tidak bisa apa-apa. Seharus saya yang mengerjakan semuanya. Saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saya yang memasak, saya yang menyuci, saya yang mengurus anak, dan saya mengurus istri saya juga. Dan itu berlangsung begitu lama. Tetapi dalam semuanya itu, saudara, saya diproses. Dan kasih saya juga kepada istri saya semakin dalam dan semakin dalam ketika saya merawat dia. Saya melihat bagaimana dia juga berjuang sehingga saya merawat dia. Ada proses yang luar biasa kami alami, saling mengasihi, saling menyayangi. Dan sekalipun prosesnya begitu panjang, pada akhirnya semua diselesaikan Tuhan juga. Pada akhirnya Tuhan bebaskan juga, Tuhan luputkan juga. Itu yang tadi dia berkata bahwa aku akan menyertai engkau dalam kesesakan dan kemudian aku meluputkan. Jadi dalam proses itu dia sertai, dia beri kekuatan, dia beri mujizat untuk kita sanggup menjalani proses itu, dan pada akhirnya dia meluputkan, dia selesaikan. Nah, hanya masalahnya, saudara, kita mau hari ini. Itu yang jadi masalah. Dalam doa-doa kita mau segeralah Tuhan maunya menjawab. Itu yang jadi masalah. Ada begitu banyak, saudara, di dalam komentar-komentar video renungan malam hari ini. Ada begitu banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa saya sudah sekian lama berdoa, pendeta, kenapa belum dijawab oleh Tuhan, dan sebagainya. Saudara akan bisa menemukan komentar-komentar yang demikian dalam komentar-komentar video-video sebelumnya. Ada begitu banyak orang ingin segera, ingin sekarang, ingin hari ini. Padahal bagi Tuhan, Tuhan ingin kita diproses dan diproses. Dan ketika kita lulus dalam menjalani prosesnya, maka pada akhirnya Tuhan akan luputkan juga. Jadi berikutnya, saudara, yang harus kita tahu bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Dan Dia sudah punya waktu terbaik untuk meluputkan setiap anak-anaknya. Lalu kemudian, saudara, selanjutnya dikatakan juga bahwa aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, ketika saudara berseru kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan saudara, dalam masalah, persoalan, beban berat, penyakit dan sebagainya, pergumulan dan sebagainya yang saudara alami, saudara terus berseru dan saudara jalani prosesnya, dan kemudian Tuhan akan membebaskan, meluputkan saudara. Kemudian yang terakhir, yang luar biasa, janji firman Tuhan, saudara, Dia berkata bahwa aku akan memuliakannya. Tuhan akan mengangkat derajat hidup orang-orang yang terus berseru kepada Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah akan dan Allah sanggup untuk mengangkat derajat kehidupan saudara ketika saudara terus berseru kepada Dia dalam segala situasi dan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Hari ini mungkin hidupmu dianggap rendah. Hari ini mungkin hidupmu tidak dianggap malah. Karena engkau banyak masalah, karena engkau banyak persoalan, orang-orang menjauh daripadamu. Keluarga-keluarga juga menjauh daripadamu. Tetapi dengar saudara, akan tiba waktunya satu saat, saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat saudara, mengangkat derajat saudara, memuliakan saudara. Saudara, saya ada pengalaman yang kalau saya bayangkan itu satu proses yang begitu berat. Tetapi saya sangat bersyukur saya lulus menjalani proses-proses itu, saudara. Saudara, satu kali saya mengalami situasi yang sulit di mana istri saya bolak-balik sakit, dan kemudian saya harus mengobati dia. Kami membutuhkan biaya, dan saya melihat mujizat demi mujizat terjadi. Mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat terjadi. Lalu kemudian, saudara, dalam pelayanan saya sangat membutuhkan sepeda motor. Kenapa, saudara? Karena ada perjalanan yang jauh, sedangkan istri saya kadang-kadang
kalau di siang hari dia bisa ikut, kalau malam hari dia tidak bisa ikut karena kondisinya. Kalau dia jalan dia tidak sanggup, sehingga saya membutuhkan sepeda motor. Dan pada waktu itu saudara, saya tidak punya uang untuk membeli sepeda motor. Dan saya punya keluarga, saya punya kenalan-kenalan yang mereka sanggup untuk menolong saya. Dan saya pikir karena mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan, maka mereka bisa menolong saya. Artinya meminjamkan uangnya, karena saya tahu juga mereka adalah orang-orang yang berkelimpahan. Bisa meminjamkan uangnya supaya saya bisa menyicil kepada dia, daripada saya menyicil kepada kredit atau kepada dealer, sehingga saya akan harus dibebani bunga yang begitu besar. Saya berpikir ke mereka, mungkin daripada uang mereka berhenti dan tidak jadi apa-apa, mungkin mereka bisa menolong. Ketika saya bercerita saudara, ada ingatan yang sangat menyedihkan kalau saya ingat hari ini. Semua seperti mau mengatakan, sekalipun tidak secara langsung, tidak bisa, karena kamu tidak akan bisa membayar itu. Tidak bisa karena kamu tidak akan sanggup menyicilnya. Dengan berbagai alasan yang supaya masuk akal, supaya saya jangan tersinggung dan sebagainya. Itu yang mereka katakan. Jadi pada waktu itu saya berpikir ini bukan untuk kepentingan saya, ini bukan untuk supaya saya bermewah-mewah, ego saya, tidak. Tetapi ini untuk mempercepat pekerjaan Tuhan, untuk menangani pelayanan pekerjaan Tuhan dan sebagainya, sehingga saya beranikan waktu itu berbicara kepada beberapa orang, menceritakan kondisi ini. Tetapi orang-orang yang kelihatan cinta Tuhan ini tadi, semuanya dengan memakai bahasa-bahasa yang rohani dan sebagainya, tetapi sebenarnya bahasanya adalah tidak bisa, engkau tidak akan bisa mengembalikannya, tidak akan bisa menyicilnya dengan kondisimu sekarang. Wow. Itu pada waktu itu saudara, begitu menyedihkan, begitu berat. Dan akhirnya aku jalani dan aku jalani dan aku jalani. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan saya akhirnya harus menyicil ke dealer. Sekalipun saya sangat merasa rugi pada waktu itu saudara, karena saya bisa menghitung hampir 30% saya akan membayar tambahan dari harga kereta itu sesungguhnya. Wow. Dan waktu itu akhirnya saya jalani. Tetapi dalam peristiwa itu ada proses yang aku alami, proses yang aku jalani, dan proses yang aku jalani. Dan sampai akhirnya, singkat cerita, aku berjuang dalam Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Akhirnya aku membuktikan bahwa ternyata manusia tidak bisa diandalkan. Hanya kepada Tuhan aku mau berseru, hanya kepada Tuhan aku mau minta tolong, hanya kepada Tuhan aku mau serahkan semuanya. Dan akhirnya aku jalani proses demi proses saudara. Dan hari ini aku bisa berkata bahwa betapa indah proses-proses yang Tuhan izinkan aku alami, sekalipun begitu beratnya saudara. Tetapi bagi aku itu proses yang sangat indah. Dan sampai akhirnya aku melihat Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka jalan berkat bagiku. Sampai akhirnya aku melihat orang-orang yang dulu aku minta tolong kepada mereka, hari ini mereka yang minta tolong kepada saya. Orang-orang yang dulu aku minta tolong kepada mereka, hari ini aku yang menolong mereka. Karena aku lihat bagaimana Tuhan mengerjakan pembelaannya. Apa yang saya mau tekankan kepada saudara melalui kisah nyata ini adalah bahwa Tuhan akan memuliakan hidup orang-orang yang terus berseru kepada Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Itu sebabnya hari ini juga saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah andalkan manusia. Saudara akan kecewa. Tetapi berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan akan memuliakan saudara. Dan memang ada proses yang terkadang harus kita jalani, dan proses itu terkadang begitu panjang saudara. Proses itu terkadang begitu berat, tetapi jalanilah. Dan terus jalani, terus hadapi proses itu.
Sampai akhirnya saudara akan melihat bahwa betapa Tuhan itu dahsyat membela saudara, betapa Tuhan itu dahsyat mengangkat derajat kehidupan saudara dan memuliakan saudara. Sehingga orang-orang yang dulu menganggap saudara rendah, menganggap saudara tidak mampu, bahkan menjauh dari kehidupan saudara, belum saudara minta tolong kepada mereka, belum saudara dijauhi. Mungkin itu yang sedang saudara alami hari ini. Sama seperti itu juga yang aku alami beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi dengar saudara, saudara akan sampai di satu titik di mana saudara akan melihat bahwa Tuhan memuliakan saudara. Tuhan mengangkat derajat hidupmu. Tuhan tidak biarkan saudara. Memang Dia ingin saudara diproses. Dia ingin saya dan saudara sebagai anak-anaknya kita dimatangkan, kita didewasakan. Tetapi Dia Bapa yang baik yang tidak akan membiarkan kita dalam situasi kita, yang tidak akan membiarkan dan mengabaikan kita. Sekalipun hari ini ada proses yang sedang kita jalani, Dia tadi berkata bahwa Dia menyertai kita, saudara. Dia tidak tinggalkan kita. Dia melihat semua proses-proses ini. Dia melihat bagaimana orang-orang yang menjauhi saudara dalam situasi saudara yang sulit. Dia melihat bagaimana orang-orang meninggalkan saudara dalam situasi dan kondisi hidup saudara yang sulit. Dia melihat dan mengamati itu semua, saudara. Dan kemudian Dia berkata bahwa satu saat Dia akan luputkan saudara dari segala kesesakan itu. Dan kemudian Dia akan memuliakan saudara. Satu saat saudara akan dengan bangga dan syukur di hadapan Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan memuliakan saudara lebih daripada orang-orang yang dulu seharusnya bisa menolong saudara, tetapi mereka meninggalkan saudara. Satu saat saudara akan melihat bagaimana Tuhan memuliakan saudara sehingga satu saat mereka yang akan minta tolong. Dan pada saat mereka minta tolong, jangan balas dendam, tetapi jadilah anak Tuhan yang sudah dewasa karena Tuhan sudah memproses saudara. Saat mereka minta tolong, tolonglah mereka dengan cara yang terbaik. Tolong mereka dengan cara yang terbaik. Jadi saudara, kalau hari ini prosesnya terasa begitu berat, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan karena akan tiba waktunya saudara diluputkan. Akan tiba waktunya saudara dimuliakan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela saudara. Nah, itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya yang berseru kepada Dia dalam kesesakan-kesesakan mereka, di mana Dia berkata bahwa Dia pasti akan menjawab saat umat-umatnya berseru kepada Dia. Yang kedua, Dia berkata bahwa Dia akan menyertai mereka dalam kesesakan mereka. Dia tidak izinkan umat-umatnya tetap ada dalam kesesakan. Dan kemudian Dia luputkan, artinya Dia bebaskan pada akhirnya umat-umatnya dari kesesakan-kesesakan mereka. Dan kemudian yang terakhir, Dia muliakan anak-anaknya, umat-umatnya yang terus berseru kepada Dia dalam kesesakan mereka. Dia muliakan, Dia angkat derajat kehidupan mereka. Nah, kemudian saudara, yang saya ingin kita juga renungkan saat ini adalah bahwa selain berseru, apa yang harus kita lakukan supaya janji-janji firman Tuhan ini tadi menjadi bagian kita? Atau bagaimana kita berseru kepada Dia? Atau seruan yang bagaimana yang harus kita naikkan kepada Tuhan? Nah, dikatakan di ayat 1 sebelum Dia berkata di ayat 15 bahwa bila ia berseru kepadaku, aku menjawab dia, dan seterusnya. Di ayat 1 di sana terlebih dahulu ditegaskan saudara bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara, di sini seruan yang kita naikkan itu haruslah merupakan seruan-seruan dalam iman. Bagaimana supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan dalam seruan-seruan kita? Maka kita harus berseru dalam iman. Kita harus berseru dalam keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Berseru kepada Dia dalam iman, artinya percaya. Dan dengan saudara percaya, saudara akan bertekun. Karena saudara percaya
janji-janji Tuhan tadi pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan akan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Kalau saudara percaya, maka saudara akan bertekun dan terus berseru kepada Tuhan. Nah saudara, adakah orang yang berseru kepada Tuhan tetapi mereka tidak percaya? Banyak saudara, banyak. Bahkan ada orang yang tekun berseru kepada Tuhan padahal mereka tidak percaya. Saya menemukan banyak orang yang demikian. Ada umat-umat Tuhan yang ketika mereka sakit, mereka berseru kepada Tuhan untuk kesembuhan. Bahkan mereka minta doa dari saya. Tetapi betapa kagetnya saya, saudara, bahwa saya juga mendengar bahwa mereka pergi ke dukun juga. Saudara melihat itu. Saudara, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia menangis saat dia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan dia juga minta saya untuk mendukung dia dalam doa. Tetapi dia juga ternyata pergi ke dukun secara hal yang saya tidak tahu, dengan cara yang saya tidak tahu, menyembunyikannya kepada saya. Saya tahu itu dari mana? Dari keluarga dukun itu sendiri yang menceritakan bahwa si anu itu datang kepada keluarga kami untuk berdukun, padahal dia sudah ke gereja. Orang ini tekun berdoa, saudara, dan orang ini bahkan minta dukungan doa dari saya. Tetapi mereka sebenarnya tidak percaya. Dia sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata dia juga pergi ke dukun. Ada begitu banyak orang yang demikian. Bagaimana dengan saudara? Hari ini bagaimana dengan doa-doa saudara? Apakah doa-doa saudara itu adalah doa-doa yang disertai keyakinan bahwa Tuhan sanggup, sekalipun sepertinya tidak mungkin? Nah saudara, di video-video sebelumnya dan juga di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Abraham misalnya, yang sebenarnya tidak ada lagi dasar untuk berharap, sudah mati haid istrinya dan mereka sudah sangat tua. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk percaya, Abraham berharap dan percaya juga kepada Tuhan. Wow, itu yang dahsyat saudara. Itu yang luar biasa, bahwa sekalipun tidak ada dasar lagi untuk berharap, tetapi ternyata Abraham tetap berharap. Dan akhirnya apa yang terjadi? Doanya dijawab. Perkara dahsyat terjadi, mujizat terjadi. Saudara ingat Elisabet, Zakaria dan Elisabet, orang tua Yohanes Pembaptis? Mereka juga sudah sangat tua, saudara. Dan kemudian sepertinya tidak mungkin lagi sebenarnya. Tetapi mereka juga masih tetap berdoa dan mereka tetap melayani Tuhan. Artinya mereka masih percaya, sehingga sekalipun sudah tua mereka masih tetap berdoa. Mereka masih percaya bahwa Tuhan itu akan menjawab mereka. Kita ingat juga Hana. Bagaimana Penina seringkali menyakiti dia bertahun-tahun. Dan pada akhirnya dia tetap berdoa. Sekalipun umurnya sudah tua juga pada waktu itu, tetapi dia tetap berdoa, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya lahirlah seorang anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Dahsyat Tuhan, saudara, dahsyat Tuhan. Ketika ada umat-umatnya yang tetap berharap dan tetap percaya dalam segala situasi, maka akhirnya Tuhan membela, akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya hari ini naikkan doa dalam iman dan kepercayaan. Saudara masih ingat seorang ibu yang mengundang saya datang ke rumahnya untuk buat ibadah singkat dan berdoa bagi dia, di mana dokter sudah memvonis dia bahwa tidak ada harapan lagi karena dia diabetes dan semua tubuhnya hampir sudah terinfeksi. Karena kakinya sudah terinfeksi dan sudah menghitam kakinya, dan dokter bilang amputasi dia tidak mau, dan pada akhirnya amputasi pun sudah tidak mungkin. Dan kondisi tubuhnya sudah begitu hancur pada waktu itu, saudara. Tetapi kemudian, dan keluarga juga sudah berkata bahwa mereka sudah relakan begitu. Tetapi kemudian satu kali saya diundang datang untuk beribadah ke rumah. Lalu kemudian kami beribadah di rumah, dia lagi diinfus. Dia lagi begitu lemasnya, tetapi dia angkat tangan beribadah. Dia menangis dan dia berkata, aku percaya aku masih bisa ke gereja. Itu ketika saya bercerita ini saudara, itu begitu mengerikan.
situasinya pada waktu itu. Saya merinding. Tapi pada akhirnya saudara tahu apa yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, dia akhirnya hadir di gereja. Wow, itu dahsyat dan luar biasa saudara. Tetapi itu fakta terjadi bagi orang-orang yang masih percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Bagi orang-orang yang masih percaya sekalipun tidak mungkin, pada akhirnya Tuhan menyatakan janjinya. Semua janji-janji ini tadi digenapi dalam hidup ibu ini, bahwa pada akhirnya Tuhan menjawab dia. Pada akhirnya Tuhan menyertai dia dalam situasi yang sulit itu. Tuhan meluputkan dia dan Tuhan memuliakan dia. Akhirnya orang-orang berkata, dahsyat Tuhan ya. Hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa ketika saudara tetap percaya, apapun kondisi saudara, saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan menyatakan janji-janjinya bagi saudara. Dan selain percaya saudara, yang saya melihat yang Tuhan inginkan juga adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Itu dicatat di ayat 14 saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi yang Tuhan inginkan berikutnya adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Jadi dalam seruan-seruan itu bukan hanya berdoa, tetapi juga umat-umatnya yang berseru ini, berdoa ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang melekat kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang berdoa tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan janjinya bagi orang itu? Nah, tetapi bagi saya dan saudara hari ini, Tuhan ingin supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Hidup kita dekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan dengan percaya, dengan hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar bahwa firman Tuhan menegaskan bahwa apabila kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang kita alami, dan seruan kita itu adalah seruan dengan penuh iman, dan bukan hanya berseru dengan iman tetapi hidup kita juga dekat dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji dia akan menggenapi janji-janjinya, di mana dia menjawab, dia menyertai dalam kesesakan, kemudian dia luputkan dari kesesakan, kemudian dia akan muliakan kehidupan kita. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kita saudara. Mari kita pegang, kita klaim janji firman Tuhan ini dan terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Berserulah kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan, dan berserulah dalam iman kepada Tuhan. Saudara akan lihat janji Tuhan digenapi. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini satu persatu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang campur tangan atas kehidupan mereka. Engkau yang berkarya atas kehidupan mereka. Ajar mereka untuk berseru dan berseru terus kepadamu dalam iman. Dan ajar mereka juga hidup dekat dengan Engkau, supaya janji-janji-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk mereka mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kelak hamba akan mendengar dan melihat bagaimana mereka bersaksi, di mana Tuhan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang tolong anak-anak-Mu ini dalam semua kesesakan mereka. Ajar mereka terus berseru kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi juga hamba akan berdoa, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan
membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali
dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka.
ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anakmu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anakmu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anakmu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik,
Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju.
Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umatmu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.